Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Ferdila dengan NIM 220599134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji regresi logistik biner dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Ilham Taib. Langsung saja pada pengolahan datanya. Yang pertama, kita buka data yang akan diolah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengcopy data yang akan diolah ini. Ntar kita copy semuanya dari X1 hingga Y. Pindah ke aplikasi SPSS. Ntar, lalu data yang sudah kita copy tadi, kita kita paste di data view. Nah, pada variabel view, kita ubah yang di name ini menjadi X1, ini menjadi X1, ini menjadi X2, dan ini menjadi Y. Lalu kembali lagi ke data view, lalu kita pilih analyze. Pada analyze ini kita ambil bagian regresi, lalu binary logistik. Data X1 tadi kita pindahkan ke covariate. Begitu juga dengan X2. Dan Y kita pindahkan pada bagian dependen. Lalu kita save dan pilih probability dan group membership, lalu continue, lalu option. Pada bagian option ini kita pilih classification plots, lalu Hosmer, Hosmer dan iteration history serta CI for EXP. Lalu continue. Lalu kita pilih OK. Inilah hasil dari pengolahan data kita tadi. Ada beberapa hasil yang perlu kita analisis. Yang pertama untuk menguji kelayakan model regresi. Eh, Bisa kita lihat pada bagian Hosmer and Lamshaw. Lamshaw itu ada di bagian tabel sebentar. Nah, ini. Pada bagian ini dinilai signifikan, yaitu sebesar 0,63 atau nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nolnya diterima dan hipotesis satunya ditolak. Adapun kesimpulannya yaitu model sesuai dengan data. Yang kedua, melakukan analisis dengan uji. eh Kita bisa melihat pada bagian omnibus. Bentar. Nah, pada bagian ini terlihat bahwa signifikan sebesar 0,00 atau nilainya lebih 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis satu diterima. Yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, yaitu uji pastrial. Ini bisa kita lihat pada plot variabel in the equation. Nih, variabel in the equation. Nah, di sini bisa kita lihat nilai X1-nya memiliki memiliki signifikan sebesar 0,030 atau lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan atau hipotesisnya diterima. Selanjutnya, X2 memiliki signifikan sebesar 0,293 ini eh, atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan atau hipotesisnya diterima. Yang terakhir, yaitu konstan, memiliki signifikan sebesar 0,02 atau kecil dari 0,05 dengan kesimpulan ini berpengaruh signifikan atau hipotesis nolnya ditolak. Bagian yang keempat yaitu koefisien determinasi. Kita bisa lihat pada bagian model summary. Model summary. Nah, ini tabelnya. Pada bagian ini, model summary variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 2,0
29,2%, sementara sisanya berpengaruh oleh variabel lain sebesar 70,8% yang didapat dari 100% sampai dengan 29,2%. Nah, yang kelima yaitu klasifikasi tabel. Bisa kita lihat pada classification table. Ini classification table. eh Secara keseluruhan, di sini ada 37, 73,7, di mana persentase ketepatan 0,00 sebesar 74,4% dan 1,00 sebesar 73%. Nah, yang terakhir yaitu model logistik yang dapat kita lihat pada tabel terakhir ini, yang di mana bentuk X1-nya yaitu 1,535, X2-nya 0,746, dan konstannya sebesar 1,196. Baiklah, demikian presentasi saya dan hasil analisis saya mengenai uji regresi logistik biner yang dilakukan pada aplikasi SPSS untuk memenuhi syarat statistika multivariat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.